Nikah tuh wajib nggak mas? Menurut lu mas? Iya, balik lagi ke di balik minal aizin wal faizin. Habis itu kapan nikah? Nah, itu satu paket. Bagus. Satu paket. Gitu. Dia tuh pernah cerita ke gua, dia tuh pernah dapat pertanyaan kapan nikah dari orang yang baru cerai. Takutnya misalkan ada nanti misalkan dia udah mempersiapkan dengan candaan-candaan yang mikir dia, aku akan menjawab ini pasti lucu, ger, pasti tertawa terbahak-bahak om dan tante, pas dilempar dar, tapi om serius. Nah tuh gimana tuh? Kembali lagi di sebelum jam 7, jam 6 dong. Nah, bagus. Jam 6 ya. Mulai gitu nggak sih tagline-nya? Bener. Belum ada tagline loh kita loh. Oke, seperti biasa balik lagi dengan gue Rais Besi menjadi host dan coach kita, Coach Satria. Yoi. Mantap, Rolling Stone. Yoi. Hitam-hitam kita nih, men. Iya, Yoi. darkness. Yoi. Karena kita ngomongin sesuatu hal yang hari ini nih ya, Ya? yang bikin hati orang gelap gitu. Oh. Pikiran orang gelap ya kan. Dark. Kecil. Oke, jadi kita akan membahas tentang ini, gelap gulita. Gelap gulita bagi jomblo-jomblo. Bagi jomblo-jomblo. Bahkan yang merasakan kegelapan ini bukan hanya yang jomblo-jomblo, Mas. Yang punya pasangan pun ngerasain kegelapan. Dengan adanya tema yang kali ini nih, pertanyaan-pertanyaan ini nih. Oh. Jadi kali ini temanya adalah menyikapi pertanyaan kapan nikah. Aduh. Ya. Pertanyaan yang sangat tidak penting. Benar, tidak penting. Tapi kalau tidak dilakukan deg-degan. Benar. Ya kan? Yoi. Nikah tuh wajib nggak mas? Menurut lu mas? Iya, balik lagi ke orang ya, pemikirannya masing-masing Iya, lah ya. karena beda-beda ya, Gitu. karena ada yang pengen buru-buru nikah, ada juga yang pengen... Udah ngejar karir dulu lah, ya kan, Iya. gitu loh. Itu gua tuh. Bener. Karena nggak pengen buru-buru, karena buat apa kalau misalkan kita nikah, tapi pasangan kita lapar. Yoi, bener. Iya kan? Ini ada apa sih nih? Nggak tahu kenapa nih pertanyaan, apa ya, momentum kali. Momentum. Yang dimana pertanyaan ini selalu muncul pada saat lebaran. Lu pernah dapat pertanyaan ini nggak sih mas? Tapi nggak hanya lebaran, Is. Dulu pas gue single, ada tuh di sosial media gue, teman gue yang udah married. Lu udah married belum? Sama aja kan? Oh, pada saat teman Kapan kita nikah baru kan, sebenarnya iya, kan? berarti munculnya Iya. pada saat habis lebaran dan pada saat teman kita baru nikah. Bener. Kapan nyusul? Iya, maksud dulu kalau bener. nyuruh nyusul ke Tebet, ayo. Kalau nyusul nikah, entar. Iya, Kan? bener. Nggak segampang yang dibilang Banget. Biasanya ya, teman-teman gue selalu meresahkan dan banyak komik yang meresahkan tentang ini. Ya biasanya itu adalah yang momen lebaran gitu. Dan pertanyaan ini selalu muncul dari om dan tante biasanya. Pertanyaan ini menurut lu fungsinya apa sih mas? Kayaknya ini Trigger mereka tuh. pertanyaan turun-temurun deh. Iya ya? Sebenarnya, Is ya. Karena om dan tante kita dulu pun digituin. Oh. Ya nggak sih gitu. Oh, jadi apa yang mereka rasakan jadi Ditularin. Yoi, ditularin gitu loh. Jadi di balik minal aizin wal faizin, habis itu kapan nikah? Nah, itu satu paket. Bagus. Satu paket. Gitu. Berarti masuk paket ya? Bener. Di masyarakat kita ini berpikir menikah itu kayak sesuatu hal yang kayak prestasi, tau nggak sih lo? Titik di mana lo itu sempurna. Ya kan, lo udah kerja bertahun-tahun, ya kan, masa iya sih lo belum married gitu. Itu tuh stigma-stigma yang kayak gitu tuh. Di balik kemapanan, lu misalnya udah mulai mapan nih Is, gitu. Pasti keduanya adalah married. Tapi sayangnya nih Is, di kita nih ya kebanyakan ya, dari SD kita disuruh belajar. Kuliah suruh belajar dengan prestasi yang harus bla 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 bla. Betul. Terus abis itu harus kerja di tempat yang bagus, Harus bagus. salary-nya bagus. Di ending, kenapa selalu ditanya nikah? Kenapa nggak dari awal disiapin gitu loh? Contoh misalnya ya, kamu harus sekolah yang baik. Nanti kalau misalnya kamu kerja sekolah yang baik, nanti kamu dapat pekerjaan yang baik, karena kelak kamu akan married, kamu akan menafkahi anak orang misalnya ya kan kayak gitu. Jadi kita ngejalanin kehidupan gitu, kita udah nggak kaget gitu. Nah kebanyakan orang-orang yang gue temuin tuh kaget. Karena gue nggak pernah dipersiapin sama orang tua gue untuk married tuh gimana sih sebenarnya gitu loh. Yang gue lihat sekarang ya married cuma gitu-gitu aja gitu loh. Dan di plot kepala gue adalah gimana caranya gue married, gue harus nemuin the right person dulu kan, ya kan? Itu dan itu butuh proses waktu. Betul. Nggak simpel ya? Nggak simpel. Butuh waktu yang mungkin panjang gitu. Bener. Untuk persiapan kayak gitu ya.
buat orang-orang tua nih, coba deh kalau misalnya punya anak, dipersiapin dulu, dikasih tahu dulu gitu loh. Kalau kelak lo akan merit. Merit itu nggak semudah yang lo pikir. Misalnya seperti itu. Merit itu adalah ini kali ya, menyatukan dari dua orang ya. Jadi satu ya, dua orang yang dijadiin satu. Dua orang yang jadinya satu. Dua pola asuh yang dijadiin satu. Betul. Dua keluarga besar yang dijadiin satu, ya kan? Gitu. Dua kultur yang dijadiin satu. Dua kultur yang dijadiin satu. Dan pernikahan itu adalah ibadah terlama, men. Jadi itu sakral banget. Sangat sakral. Kalau bisa sekali seumur hidup. Kalau bisa. Iya kan gitu. Jadi pertanyaan kapan nikah itu menurut gua ya gitu. Itu bahaya, men, gitu. Bikin orang frustasi. Iya kan gitu. Setuju. Bikin orang bingung ngejawabnya seperti apa gitu loh. Bikin orang berpikir terus kalau misalnya gua oke, sekarang gue punya pacar terus gue mau merit. Dananya gue dari mana? Gue belum siap ya kan gitu loh. Bener. Terus mental gue gimana gitu loh. Bingung tau gak sih lo ketika orang tuh banyak ditanyain kapan nikah gitu. Harus ngejawabnya kayak gimana? Iya, harus dijawabnya gimana sebenarnya gitu loh. Menurut lu nih sebagai coach nih, lebih baik ngerespon pertanyaan itu dengan bercanda apa serius? Bisa bercanda, bisa serius. Gimana? Gitu loh. Bercanda misalnya ya udah Om, Tante, kalau nggak Sabtu Minggu. Biasa kan gitu loh. Bercandaan biasa gitu. Kalau misalnya serius, Om, Tante, doain ya gitu. Biar aku cepet merit tahun depan atau tahun depannya lagi, gue minta doa lu. Udah selesai gitu. Sebenarnya sesimpel itu jawabnya. Bener. Tapi kalau misalkan udah terlalu sering, Mas, kadang-kadang kan om tante kita kan nggak cuma dua, ya kan? Maksudnya banyak gitu cabangannya. Maksudnya kan pertanyaannya selalu template, kapan nikah? Boleh nggak yang ketiga kita tempeleng dikit, gitu, nanya mulu gitu. Kadang mungkin bisa sebel gitu, karena dengan pertanyaan yang itu terus-terusan. Nah, itu coba deh pakai lelucon aja deh gitu. Respon dengan bercanda. Respon dengan bercanda deh. Kalau nggak Sabtu Minggu. Kalau nggak Sabtu Minggu, kalau nggak gini Om, nanti jawabnya di via WA ya. Gitu. Nah, ada selesai bener, gitu loh. bener. Loh, kenapa via WA? Karena nggak cuma Om doang nanti yang nanya gitu. Ada yang lain. Nanti aku tinggal copy paste. Iya, gitu. Selesai gitu. Jawabannya? Iya, jawabannya. Iya, template. Karena kadang juga ada orang-orang yang nanya, kapan sih lo nikah? Kapan sih lo nikah? Itu sebenarnya cuma kayak basa-basi tau nggak sih lo gitu. Basa-basi tapi yang mempengaruhi mentalnya. Bener, karena mereka nggak ngerti efek dari pertanyaan itu apa ke jiwa ini orang yang ditanya gitu loh. Apalagi ya di umur-umur yang gue sekarang nih, gue kan sekarang mau 24 nih kan. Cuman lo katanya 17 kemarin, gimana sih? ya udah 18. Oh, udah 18 sekarang. Iya. 18 tahun aku. Jangan lama-lama syuting papan nunggu di. Iya. Tapi kalau misalkan ada yang nanya, kan biasanya tujuan mereka adalah ya template ataupun emang pengen nanya serius. Perbedaannya ada nggak kayak dia ini lagi nanya serius gitu? Men, ini sebenarnya gini, pertanyaan itu tergantung dari gini. Kita mau menyingkapinya dengan apa nih, Is? Bercanda kah? Serius kah? Itu pilih dulu pertama. Berarti awalnya adalah respon kita. Pokoknya gue udah setting nih di kepala gue hari ini mau hari raya dan gue akan ketemu om-om gue. Kalau ada pertanyaan itu gue akan jawabnya dengan lelucon. Udah disiapin emang. Udah disiapin. Karena udah gitu. tahu nih momentum biasanya pasti muncul nih, iya. Om tante dateng gitu ditanya. Dan lebih enak sih jawabnya dengan lelucon sih sebenarnya. Takutnya misalkan ada nanti misalkan dia udah mempersiapkan dengan candaan yang mikir dia, aku akan menjawab ini pasti lucu ger pasti tertawa terbahak-bahak om dan tante. Pas dilempar tapi om serius. Nah tuh gimana tuh? Santai aja sih om. Bisa digituin sih sebenarnya gitu loh. Karena kan yang nikah nanti aku. Bukan om. Bener. Nanti juga kan pasti ada waktunya om. Lo bisa ngejelasin lah itu secara logis. Atau nggak gini om. Aku mau nanya nih om. Dulu om nikah kapan om? Umur berapa om? Oh tanya balik. Tanya balik. Bagus. Terus habis itu ceritain dong om kayak gimana. Akhirnya jadi nggak nanya kan dia kan. Jadi kita yang dengerin dia kan. Gitu. Ini tips bagus nih buat teman-teman. Iya. Jadi kalau misalkan om nanya kayak gitu, tanya balik. Bener, karena dulu gue itu belajar pola kayak gitu. Pas ketika gue ngutang dan itu ditagih. Gitu. Dari lu sendiri nih, lu pernah nggak dapat pertanyaan yang tadi? Enggak sih, gue nggak pernah. Serius lu nggak pernah? Nggak pernah. Nah berarti lingkungan lu kok, biasanya kan itu adalah lingkungan yang sangat umum kan? Malah gue dapat pertanyaan itu dari ibu gue sendiri. Oh malah langsung dari orang tua? Karena gue orang pacaran gue udah cukup lama sama istri gue ketika itu gitu loh. Udah 6 tahun, terus dia nanya, lo nggak mau nikahin ini lo? Cewek lo nih gitu, dia udah datang ke sini, gue juga udah kenal gitu. Ibunya dia nggak pernah nanya apa sama lo gitu. Oh iya juga ya gitu. Gue baru kepikiran gue gitu loh. Akhirnya di situ gue dikasih ojangan lah sama beliau lah gitu. Nikah tuh begini lo harus persiapin gitu. Kalau memang lo belum ada kesiapan, lo ngobrol sama dia gitu. Dikasih tahu nanti. Dikasih tahu. Persiapannya. Tapi kan jarang ya orang tua yang seperti itu ya gitu. Iya kayak. Apalagi gini ada yang lebih berat lagi Lebih berat lagi daripada ditanya kapan nikah. Apa tuh? Kapan punya anak?
Oh, itu berat banget, Is. Itu adalah pertanyaan yang setelah kita melewati pertanyaan tersebut tuh. Bener. Kapan kita punya Bener. anak? Berat banget berarti. Berat banget. Malah menurut gua lebih berat ke situ nggak sih dibanding kapan nikah? Iya, bener. Itu bawaannya udah pengen celurit aja bawaannya gitu. Malah itu bukan urusan gue, urusan Tuhan, Om, gitu iya, kan, gitu. Kita kan nggak tahu dikasih apa enggak. Bener, Dan bener. mungkin waktunya belum saatnya. Belum, bener. Begitupun sama juga kayak nikah. Kalau waktunya udah pasti datang, ya udah Pasti datang. ada, Iya, gitu. gitu. Oh. Jadi Jodoh pun santai juga aja. belum tahu, kan? Betul. Kita juga belum tahu pacar kita sekarang jodoh kita bukan. Gitu. Bener. Gue ngiranya soalnya selama ini, kalau gue sih sama kayak lu mas, gue tuh belum pernah mendapatkan pertanyaan kapan nikah, belum pernah. Belum pernah. Tapi kayaknya temen-temen di lingkungan gue, kayaknya hampir semua selalu mendapatkan pertanyaan yang sama. Dan menurut gue, kenapa sih orang-orang suka nanyain hal itu dan kenapa terus-terusan gitu? Toh kan mereka yang jalan. Yang gue bilang tadi, karena itu turunan. Yang nanya pun pernah ditanya itu, Dia gitu sebel. loh. Sebel sebenarnya gitu. Gue udah nikah nih, gue pengen nanya ke orang. Bener, nah pas sekarang dia udah nikah, prestasi dong buat dia, ya kan? Jadi ngerasa di atas. Bener, inferior. senior, yoi. Iya. Gue tanya nih sama junior gue, Yang masih itu pacaran. bener, turun-temurun lah di situ. Oke, gitu. yang pacaran pun biasanya juga suka nanya tuh, kapan punya pacar? Iya, Nah, bener. kayak yang jomblo. Bener. Aduh, iya. Dan kadang kita sering kejebak sama pertanyaan basa-basi, tau nggak sih, yang itu melukai kita sebenarnya. Sebenarnya, Gitu. Iya. Ini benar sih. Ini adalah pertanyaan yang menurut gue salah satu pertanyaan basa-basi yang benar, yang bisa menimbulkan nggak enak Bener. gitu. Responnya kan kita nggak tahu. Bener. Gitu. Mereka ngejalanin hubungan lama Bener. ataupun sebentar. Kayak kapan nikah gitu. Yang padahal pertanyaannya sangat sakral kan Betul. tadi ya. Dan itu ngancurin kepercayaan diri kita. Aduh, iya, apalagi Sebenarnya. yang udah ngejalanin hubungan. Iya, lama. ngejalanin hubungan udah lama. Ada yang bilang kayak gila kalau lo udah 10 tahun pacaran. Tapi gue belum nikah. Tapi kalau belum nikah gitu loh. Padahal sebenarnya balik lagi, apakah kedua individunya ini emang udah mau nikah apa belum? Kan kita nggak tahu gitu Bener. kan. Jadi itu bukan urusan mereka kan sebenarnya gitu loh. Iya, maksud gua kalau misalkan nanya sambil ngasih uang 10 juta gitu. Bener. Nih, cicilan Nyicil dulu, iya. Boleh lu nanya cuman bawa koper. Bener. Om Ya. sama tante cicil 10 tahun ya gitu Nah, ya. Anak muda sekarang tuh lebih cepat untuk nikah. Bener. Banyak yang nikah muda. Bener. Tapi menurut lu waktu yang tepat untuk nikah tuh kapan? Waktu yang tepat untuk nikah itu ketika mental kita merasa siap. Mental. Kita pasti udah pernah denger dong dari teman-teman kita yang udah nikah. Iya, mental tuh Kita paling udah punya bayangan dong gitu. Kira-kira mental gue kuat nggak untuk ngadepin seperti itu? Satu. Kedua, kira-kira pasangan kita ini sekarang kekurangan kelebihannya bisa kita terima nggak? Ketiga, pasangan kita akan bisa support kita nggak? Kita akan bisa saling support nggak? Kalau kita ngomongin finansial berjalan. Oke, berarti yang utama adalah mental. Mental dan ilmu, sorry. Kedua. Finansial? Finansial itu ketiga, Ketiga. Ketiga. Karena istilahnya pas ketika kita mau nikah, pasti kan di situ kita bisa bikin agreement kan? Gaji aku sekian, gaji kamu sekian gitu. Kalau kita nikah, bla 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 bla, ini gimana nih? Bisa nggak gitu? Misalnya ceweknya bilang, ya udah kita jalanin aja, kita saling nabung. Abis itu pas kita nanti married, kita bisa jalanin bareng. Ya. Ada yang seperti itu. Tapi ada lagi yang, oh enggak, secara lu laki-laki lu semua yang tanggung, ya kan? Misalnya ada lagi. Nah di situ lu bisa ngukur tuh, gue sebenarnya udah siap married apa belum sih? Gitu. Iya, karena banyak yang bilang mental yang paling utama. Karena ya tadi kita bilang ya, kita menyatukan dua orang dijadiin satu. Betul. Kan sangat sulit mungkin ya, dan butuh waktu yang lama. Bener. Ya walaupun kita udah pacaran lama, terus kita belum tahu 100% mungkin si pasangan kita kayak gimana, tapi ada juga orang yang cepat percaya, tapi dia langsung nikah. Tuh menurut lu gimana? Nah, makanya gue bilang tadi, mental, ilmu, finansial. Kayak lu nih pacaran udah berapa tahun, ya kan? Pas lu punya ilmunya, di sini lu akan menilai nih, menilai diri lo dan menilai pasangan lo. Ya. Kira-kira kita udah siap belum sih untuk married? Gitu loh. Karena nanti di married akan gini loh, akan gini loh, akan gini loh, gitu loh. Iya, gue berkaca dari keluarga gue berkaca dari ada teman-teman gue yang udah married gitu. Nah itu kan kita harus ngasih tahu tentang itu kan, gitu loh. Itu sih. Soalnya gue punya teman juga gini mas. Teman gue nih dia udah pacaran lama nih mereka udah pacaran lama. Terus dia tuh pernah cerita ke gue, dia tuh pernah dapat pertanyaan kapan nikah dari orang yang baru cerai. Nggak ngaca tuh yang nanya ya gitu. Maksud gue, kan lu di alumni nih, udah alumni, Bener, udah bener. itu alumni lagi kan, alumni kuadrat maksudnya. Kalau lu nanya, berarti kan sulit. Itu buat orang kayak gitu gimana mas? Itu gue juga nggak bisa jawab. Yang gue takutin adalah gue mendapatkan pertanyaan itu dari orang yang seharusnya nggak nanya gitu. Iya benar. Iya kan? Benar. Temen gue soalnya pernah cerita dan respon gue sama kayak lu tadi, ketawa gitu. Maksud gue, anjir, kok lu
nggak berkaca diri sih gitu. Berarti kan nikah tuh nggak semudah apa yang dibayangkan banyak orang. Yang padahal lu tadi lu udah pernah ngalamin dan lu udah alumni dari sana, tapi lu kenapa nanya orang untuk nikah? Ya, itu juga gue bingung siapa sih seorang itu. ada. Dan mungkin banyak loh Mas yang kayak gitu. Ya walaupun mereka pertanyaan ini tadi mungkin terjebak dari itu kali pertanyaan basa-basi. Bener. Jadi kalau udah pengen basa-basi. Padahal enak banget itu di konternya gitu. Nah, lu nggak mau nikah lagi gitu ya kan gitu. Karena sekarang lo belum married dan akan mempersiapkan married ya, pasti ya suatu hari ya. Lu cukup bilang no comment guys. Dengan tegas, sorry ya, itu urusan gue gitu. Gue yang jalanin. Gue nggak bisa jawab tentang itu. Next, lo langsung alihin omongannya kemana gitu. Dan pas ketika itu dia pasti akan ngejelek, waduh salah ngomong nih gue. Oke. Umumnya pasti akan kayak gitu loh. Paling standarnya lah Paling ya. standar, Berarti paling simpel adalah buat para penonton di rumah kalau misalkan dapat pertanyaan basa-basi ini, basa-basi ini. lebih baik bisa tegas. Lo jawab tegas atau bercanda mungkin ya. Biar lebih cair suasananya. Tapi kalau misalkan tadi omnya nanya balik, tanya balik. Tanya balik lagi. Biar omnya diem. Bener, ajakinnya cerita ya kan gitu biar orang Jadi lupa. Iya, bener. Iya. Itu tuh gue selalu mikirin tadi tuh Mas, kayak gue merasa aneh banyak orang yang nanya-nanya dengan pertanyaan template tapi dia pernah ngalamin dan gagal gitu. Dan yang kita takutin adalah ya kegagalan kan. Maksudnya, aduh, lu kenapa nanya itu sih? Justru nih Is ya, gue sangat tertarik orang-orang kayak lo nih Is. Kenapa di dunia stand up itu kan butuh kreativitas ya Is ya. Ya. Creative thinkingnya itu dituntut banget kan gitu Ya, loh. ya. Nah, untuk yang orang-orang di luar sana yang akan menemukan pertanyaan-pertanyaan itu, pakailah creative thinking kalian gitu loh untuk menjawab seasik mungkin. Iya, biar Seslow santai, mungkin, biar iya. santai. Dan setegas mungkin. Berarti lebih enak untuk ngerespon tentang hubungan santai aja. Santai aja. Gak usah dibawa serius. Bener. Karena kalau misalnya pas kita ditanya dan kita udah terlalu takut, pasti kita ngeluarin jawaban-jawaban yang absurd. Gitu ya kan? Iya, gitu. betul. Yang tidak masuk akal. Nggak masuk akal gitu. Iya. Yang bikin mereka akan tambah kepo lagi. Iya, bakal diperes lagi. Bener. Kamu udah kerja di mana sekarang? Pacar kamu? Panjang lebar kali tinggi, Itu ya gue kan? paling, kalau gue pribadi ya, gue paling males untuk ketemu sama orang yang kayak gitu sih. Kayak, udah berapa lama pacaran? Pacar lu kerja apa? Maksud gue, anjir, ini privasi gue. Iya, itu dan di kita nih nggak terlalu mikirin tentang privasi orang loh kadang. Karena pertanyaan-pertanyaannya itu kayak bersifat yang menurut mereka itu udah terlalu umum. Biasa kali gue nanya seperti itu, emang salahnya di mana? Kan ada yang kayak gitu Iya, ya kan. ngerasanya gitu. itu adalah hal yang umum, padahal enggak. Itu masih Bener, privasi ya. kurang aware sama privasi orang. Kayak misalnya di barat, itu kan jarang banget atau tidak diperbolehkan untuk nanya, Is, umur lo berapa sih, Is? Nggak sopan Nggak pertanyaan sopan seperti sebenarnya itu. Iya, gitu loh. Dan di kita tuh kurang. Empati itu ya. Empati itu. Atau pengetahuan tentang itu, gitu loh. Mungkin momennya kali ya Mas ya, untuk nanya yang kayak gitu. Maksudnya kayak, lu boleh nanya itu kalau emang pada saat waktunya tepat. Kayak temen lu lagi cerita soal dia, mungkin kalau ditanya balik, mungkin lu juga boleh cerita tentang itu kali ya. Benar. Pada saat momen-momennya kali Benar. ya. Karena banyak orang yang nanya soal kayak gitu, tapi momennya tuh nggak pas. Gitu kan, jadi nggak enak didengar banyak orang. Biasanya kayak gitu kali ya. Momentumnya, berarti harus banyak belajar lagi nih Iya untuk benar. para Di situ dia makanya kan gue bilang harus ada ilmunya. Menurut lo nih Mas, pasangan yang kayak gimana nih untuk yang cocok untuk diajak menikah? Pasangan yang bisa nerima lu, apa adanya dan ada apanya lu. Karena orang nyari kayak gini. Gimana? Gue mau cari pasangan yang bisa nerima gue ada apa adanya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena di balik apa adanya kita di balik apa adanya kita pasti ada apanya kita. Jatuh cinta itu atau misalnya gue mau married sama lu pasti ada alasan. Pasti ada ekspektasi pasti gitu loh. Itu dia sih. Kayak pacar lo pasti punya ekspektasi sama lu. Lu pun juga sama. Pas lu lagi kerja, pokoknya gue pengen punya pacar yang kalau gue lagi kerja gue nggak mau terlalu diganggu. Iya. Iya kan gitu. Iya. Itu ada ekspektasi men Betul, gitu loh. betul. Itu carilah pasangan atau temuilah pasangan yang bisa menerima kita apa adanya dan ada apanya kita. Karena itu nggak bisa dilepas men gitu. Karena kan banyak yang apa namanya anak-anak sekarang mungkin ngiranya gue pengen jadi pacar lu tapi lu harus terima gue apa adanya. Dan ada apanya harus di belakang. Nah biasanya itu orang mungkin nggak ada yang tahu kalau pacaran udah pasti ada apanya juga. Iya ya. benar. Berarti Karena ada ekspektasi. dua sisi itu selalu ada di dalam Selalu hubungan. ada, dan nggak bisa dilepas. Kayak misalnya kayak, Is, kok kamu kalau pacaran begini-begini sih, Is? Kamu berubah dong, Is. Agak begini-begini, ya kan ada kayak gitu kan? Ya. Loh, kan katanya apa adanya Tapi lu suka sama suruh gue, ya berubah. kan? Tapi gue suruh berubah gitu loh. Benar. Berarti ada apanya juga. Ada dong. apanya juga, dan kadang ada apanya lo, misalnya positif atau negatifnya lo, itu kan sebenarnya value lu. Nggak semua orang bisa ngelucu kayak lu. Ya. Value dong gitu. Bener. Berarti itu adalah ada apanya lu gitu loh, bukan apa adanya lu, ya kan gitu loh. Itu bisa nerima nggak dia? Yang kalau misalnya lagi Is, yang
aku mau dating di sini dong gitu. Karena ada apanya lu dan lu lagi nggak punya duit nih misalnya, lu bisa ngelucu deh di situ. Jadi dia nggak dating ke tempat mahal gitu loh. Bener. Minggir deh ya kan, creative thinking banget men gitu loh. Cewek-cewek carilah cowok-cowok kayak Rais. Yang gondrong maksud lu? Bukan, yang creative thinking itu jalan gitu Aduh, loh. creative Dan thinking-nya bisa jalan. lucu, itu doang. Karena itu penting banget, Is. Banyak orang yang terlalu naruh ekspektasi tinggi kepada orang yang mereka lihat mungkin lucu gitu. Yang dimana mungkin kalau gue pribadi kadang-kadang kalau mendekati orang yang baru, gue tuh tidak langsung jadi diri sendiri. Maksudnya dalam artian kayak gue nggak pengen langsung so asik, sekarang gue harus menjaga-jaga itu. Karena gue dulu selalu mikir gue nggak pengen dilihat orang so asik. Jadi gue harus pelan-pelan. Tapi banyak orang yang ngira gue tuh jadi sombong. Banyak yang kayak gitu tuh. Banyak juga yang bilang kayak, Is lu mah di panggung lucu banget, lu nge-MC lucu, stand up lucu, tapi kok pas lagi ketemu, misalkan lagi jalan, kok lu biasa aja ya, diem ya. Nah, agak susahnya di situ sebenarnya Mas, apalagi dalam hubungan tuh. Ya nggak apa-apa, nggak Apa masalah, nggak masalah. Tapi istilahnya gini, usahain, lu harus keluarin ketika lu ketemu sama orang, pasangan lo apa segala macem, apa adanya lu dan ada apanya lu harus keluarin. Langsung aja ya. Biar mereka kenal. Mau kayak lu bilang tuh, kalau misalnya lu nggak suka sama jokes gua, berarti lu bukan market gue. Betul, gitu setuju. ya kan? Sangat setuju. Lu bukan penikmat gua gitu. Setuju. Itu pun lu harus lakuin gitu di dalam kehidupan lu sehari-hari. Oke. Biar lu bebas jadi diri lu. Bukan hanya di sisi itu aja ya, Benar. tapi dalam kehidupan Dalam juga kehidupan ya. juga. Terima kasih Coach sudah Thank you banget Is, thank you banget udah datang hari yang ini. Sangat seru nih, pertanyaan-pertanyaan template selalu muncul, selalu tumbuh pada saat lebaran ataupun teman kita baru nikah. Yoi. Terima kasih. Tetap pantengin di channel Sebelum Jam 7 dan tungguin episode-episode berikutnya. Mantap.